أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilahkan Kang. Baik, terima kasih Kang Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa berkeadaan berkecukupan, diberikan rezeki terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kekuatan, kesehatan itu menjadi modal terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini di pagi hari ini untuk merencanakan dan mengeksekusi amalan-amalan kebaikan untuk kita semuanya. Mari kita luruskan aktivitas kita di pagi hari ini, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semua beranjak dari pijakan hati yang lurus, insya Allah. Jumpanya kita di acara Meaningful Ways setiap pagi melalui Zoom pagi hari ini, termasuk pagi hari ini, adalah satu di antara cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan menjadi ruang bagi kita untuk saling ingat mengingatkan. Yang berbicara bukan berarti yang sudah paling baik, yang berbicara bukan berarti yang sudah paling hebat di antara Bapak Ibu sahabatku semuanya, tapi justru yang sedang berbicara adalah sedang menasehati dirinya sendiri. Sehingga mudah-mudahan atas apa yang saya sampaikan ini menjadi ruang bagi kita untuk terus bertumbuh, ruang untuk kita terus bisa memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan ini menjadi ruang bagi kita untuk terus saling mengingatkan, menguatkan ukhuwah di antara kita. Karena yang paling beruntung adalah mereka yang saling ingat mengingatkan. Yang beruntung adalah orang-orang yang penuh kesabaran untuk selalu ngingetin sama teman-temannya. Dengan penuh kesabaran untuk selalu ngajakin teman-temannya agar selalu berada dalam upayanya berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Maluku Utara ini terakhir hadir nih, dari Tuban dan Ragunan juga hadir ya. Bapak Ibu sahabatku semuanya, sekali lagi selamat bergabung. Yang baru jumpa, selamat berjumpa pagi hari ini. Salam kenal, saya Novi Setiabakti, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, insya Allah kita akan menguatkan kembali pagi hari ini tentang satu bahasan yang sudah kita mulai sejak 2 pekan yang lalu, adalah tentang bagaimana menguatkan syukur kita. Nah, Bapak Ibu sahabatku semuanya, sebelum kita mulai, sebelum kita melanjutkan bahasan demi bahasan yang singkat, insya Allah tidak lama pertemuan kita di pagi hari ini, untuk pemanasan di awal, Kang Reza, Bapak Ibu sahabatku semuanya, boleh bersiap di kolom chat ya. Silahkan Bapak Ibu bersiap di kolom chat, dan saya pengen Bapak Ibu, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu sahabatku semuanya untuk menuliskan apa yang perlu dituliskan jikalau ada 3 hal. Kalau ada 3 hal yang patut Bapak Ibu syukuri pagi hari ini, atau jikalau ada 3 hal yang paling Bapak Ibu syukuri pagi hari ini, mari kita berbagi kesyukuran kita, dan mari kita langitkan kesyukuran kita. Tolong tuliskan di kolom chat 3 hal yang paling Bapak Ibu sahabat semuanya syukuri di pagi hari ini. Monggo, silakan mulai tuliskan di kolom chat ya. Untuk melatih otot kesyukuran kita, untuk membiasakan kita menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong tuliskan di kolom chat 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Mari kita sama-sama simak. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu di kolom chat, dan saya meyakini tatkala kita membaca kesyukuran yang sudah dilangitkan oleh saudara kita melalui kolom chat, tatkala membacanya kita akan terbawa energi positif atas kesyukuran dari saudara-saudara kita. Baik, coba saya baca ya, walaupun mungkin tidak saya baca semuanya. Alhamdulillah, nikmat iman, sehat, kesempatan untuk
menuntut ilmu di pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesehatan, keluarga, dan masih diberikan pekerjaan di pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada yang menuliskan bentuk kesyukurannya adalah syukur karena masih bernafas. Iya, ini tuh satu di antara nikmat yang jarang sekali kita sadari, lalu kemudian kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bernafas. Ini aktivitas yang paling sering di antara aktivitas kita sehari-hari sepertinya ya Bapak Ibu adalah bernafas. Alhamdulillah pagi hari ini masih bisa bernafas bebas, lega. Walaupun di luar bisa jadi ada yang tadi ya dituliskan di kolom chat lagi terik-teriknya, lagi haridang Bapak Ibu. Hari ini memang suasana dan cuaca memang sedang agak cenderung panas begitu ya. Tapi Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan kita untuk bernafas di pagi hari ini. Alhamdulillah udah sehat kembali. Alhamdulillah. Bisa jadi sahabat kita ini mungkin sedang diuji sakit beberapa hari yang lalu, kemudian alhamdulillah sudah sehat kembali. Alhamdulillah anak sudah mulai sedikit apa nih? Soleh. Mudah-mudahan semakin menguat kesolehannya ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi upaya terbaik kita sebagai orang tua untuk terus menjaga anak-anak kita dalam kebaikan, dan tatkala kita mengupayakan dalam keadaan kebaikan tersebut, ini menjadi amalan terbaik tentu saja untuk kita sebagai orang tua ini. Nikmat sujud sehat dan meaningful ways. Nah, ini penting banget ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom chat. Banyak banget kesyukuran di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang membacanya pun akan ikut merasakan energi positifnya. Dari kesyukuran, atas kesyukuran dari saudara-saudara kita yang lain. Bangun dengan sehat, senyum, bahagia. Itu penting banget ya Bapak Ibu ya. Bangun itu dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Belum dulu mikirin apa-apa yang belum pasti kita akan lalui. Tapi mari kita kemudian awali dengan penuh optimisme karena insya Allah dalam setiap langkah kehidupan kita, selama kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan bantu kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sahabatku semuanya, dan izin share screen seperti biasa. Kita akan bahas tentang jurnal syukur Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mudah-mudahan sudah terlihat ya di layarnya Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita akan coba ngobrol tentang tema jurnal syukur, menulis nikmat, menumbuhkan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih kita perlu bersyukur? Nah, ini kita coba akan relatekan kembali ya. Pertemuan kita di pekan pertama, pembahasan kita di pekan pertama, pembahasan kita di pekan kedua, dan bagaimana kemudian membridgingnya dan menjahitnya menjadi pertemuan lanjutan di pekan ketiga ini. Bapak Ibu kalau berbicara syukur, sebagaimana yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya bahwa syukur adalah menjadi satu bagian penting dalam kehidupan kita. Karena ini menjadi bagian daripada yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, ketika dalam satu ayat yang sudah sangat familiar. Dan saya meyakini bahwa di antara kita juga sudah sangat hafal bahwa Allah mengingatkan kepada kita untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur, justru itu menjadi satu di antara ruang Allah akan menambah nikmat kita. Tatkala kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih dengan cara yang paling mungkin bisa kita lakukan. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling bisa kita lakukan. Dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa spesial sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling standar itu kan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita bersyukur, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sahabatku semuanya, berbicara tentang syukur adalah menjadi kebutuhan bagi kita. Allah tuh nggak butuh diucapkan, Allah tidak butuh mendapatkan ucapan kesyukuran dari kita. Tidak akan pernah menambah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak akan pernah berkurang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita bersyukur ataupun jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kesyukuran itu adalah justru kebutuhan kita.
Syukur adalah satu di antara sebab Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Sementara kufur, pengingkaran terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ini bisa jadi akan mengundang kesempitan-kesempitan yang lain. Bisa jadi kesempitan itu bukan karena kita nggak punya. Bisa jadi kesempitan itu bukan karena kita tidak memiliki. Bisa jadi kesempitan itu datang karena kita justru tidak mensyukuri, tidak menerima atas apa-apa yang sudah ada dalam genggaman kita hari ini. Dan begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur. Nah, sehingga Bapak Ibu sahabatku semuanya, amalan syukur ini ternyata seperti mudah dilakukan, tapi bisa jadi menjadi bagian yang sulit bagi sebagian orang lainnya. Karena di ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, artinya adalah bahwa bersyukur menjadi satu di antara tanda kematangan spiritual seseorang. Bersyukur adalah menjadi tanda kedekatan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti dengan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu berterima kasih atas apapun kondisi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam keadaan senang kita mengucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di pekan kemarin kita sudah membahasnya bahwa bahkan dalam setiap ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kalau kita mampu membelah hikmah di dalamnya, dalam setiap hikmah yang Allah hadirkan, dalam ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, bisa jadi itu menjadi bagian daripada kesyukuran kita. Bahkan bisa jadi kita menemukan kesyukuran di dalamnya. Manakala kata kuncinya adalah kita mau menerima apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Nah, sehingga syukur ini adalah menjadi tanda kematangan spiritual seseorang, bukan hanya sekedar rutinitas semata saja. Menjadi bagian daripada aktivitas yang berlalu begitu saja tanpa makna. Nah, bukankah ini yang sering kali kita lakukan dalam keseharian kita ya Bapak Ibu ya? Dalam setiap aktivitas sholat kita, tak kurang kita mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semestinya ini menjadi bentuk syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukankah senantiasa, bukankah seringkali di antara kita lewat begitu saja kalimat alhamdulillah tuh. Yang kita kejar adalah hanya jumlah dan cepatnya saja. Sehingga kemudian menjadi aktivitas lisan, menjadi aktivitas rutin dari lisan kita, tapi sedikit pemaknaan di dalamnya. Nah, padahal kalau kita coba menghadirkan makna kita terhadap kalimat terima kasih, ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucap hamdalah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini tuh menjadi suatu hal kenikmatan untuk diri kita. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga telah mengingatkan kepada kita dalam konteks kesyukuran, ini juga ada satu kalimat hadis dari Rasulullah SAW yang kita pun sudah sering mendengarnya. Ini sebagai penguatan kepada kita, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Betapa syukur ini menjadi suatu hal yang kita butuhkan. Kata Rasulullah SAW, sungguh takjub urusan orang beriman. Karena semua urusannya adalah baik. Kata Rasulullah SAW, semua urusannya baik. Tatkala dia mendapatkan kebahagiaan, tatkala dia mendapatkan kesenangan, tatkala dia mendapatkan apa-apa yang diharapkan, yang dia inginkan, maka dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Tatkala dia mendapatkan kesenangan, dia menyadari betul bahwa kesenangan, kemudahan yang sedang dia dapatkan di saat itu adalah buah daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat yang sama dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik baginya kata Rasulullah SAW. Dan begitu pula jika ia ditimpa kesusahan, jikalau ia ditimpa suatu ujian, jikalau ia dihadapkan pada suatu hal, kejadian, situasi, kondisi yang dia tidak inginkan, yang ia tidak harapkan, maka ia pun bersabar. Dan itu juga baik baginya. Syukur saat senang, bersabar
saat kemudian kita merasa hidup kita sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keduanya, itu adalah kebaikan. Nah, maka melalui penggalan hadis ini juga kita semakin meyakini bahwa orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu merasa bahwa pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik. Orang beriman selalu dalam keadaan baik apapun kondisinya, karena dia akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha memberi setiap kejadian, peristiwa, situasi dalam kehidupan kita. Dia akan kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar menjadi dua sisi dari satu keimanan yang utuh. Bukan berarti menjadi pilihan ya. Kita berucap syukur saja tatkala senang, dan ini yang paling mudah Bapak Ibu ya. Walaupun bagi sebagian orang juga terkadang agak susah juga begitu ya, terlena dengan kemudahan, terlena dengan kesenangan, kebahagiaan yang sedang dia dapatkan. Syukur dan sabar menjadi dua sisi dari keimanan yang utuh. Nah, ini penting untuk kemudian kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama adalah dalil Qur'annya, yang kedua kemudian satu di antara dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian kalau kita kaji dari kacamata psikologi positif, ternyata syukur juga adalah menjadi satu di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan menurunkan kecemasan setelah stres kita. Ya, jadi kalau kita mengucap syukur dalam kacamata psikologi positif, ini menjadi cara kita untuk menurunkan tentang stres, tentang cemas, adalah menjadi problem yang banyak dirasa oleh banyak manusia hari ini. Kecemasan, overthinking, memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi, memikirkan hal-hal yang di luar kendali dirinya, sehingga kemudian dia menjadi cemas dan terus difikirkan, ujung-ujungnya bisa jadi stres dan depresi, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Dan dengan bersyukur berarti adalah ruang kita menerima setiap pemberian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Orang yang membiasakan syukur akan meningkatkan bahagia dan optimis. Ya, alih-alih kemudian cemas, overthinking, untuk hari-hari esok yang belum tentu menjadi miliknya, dengan kesyukuran, dengan fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan hari ini, fokus menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada momentum kita di detik ini, justru akan melahirkan optimisme kita, akan mengalirkan kebahagiaan kita. Dengan cara apa? Dengan cara tentu bersyukur. Dan dengan bersyukur Bapak Ibu sahabatku semuanya, akan membuat seseorang jauh lebih fokus pada hal-hal baik yang ia miliki. Sekali lagi ya, dengan bersyukur kita akan menjadi lebih fokus pada hal-hal baik yang kita miliki. Bukan pada hal yang kurang. Bukan pada hal yang nggak ada. Bukan pada hal yang Allah ambil. Pekan lalu kita sudah bahas ya. Ketika pun Allah menguji kita dengan kekurangan, Allah nggak ambil semuanya kan. Masih ada yang Allah sisakan untuk kehidupan kita. Dan mari fokus pada hal-hal yang telah dan masih Allah sisakan dalam kehidupan kita. Ya, di antaranya adalah iman ini masih Allah sisakan dalam kehidupan kita. Dan mari bergeraklah dari situ. Maka tadi alhamdulillah di kolom chat itu ada yang berucap syukur, alhamdulillah masih diberikan keimanan. Ini yang masih Allah sisakan. Mungkin bisa jadi telah banyak hal Allah ambil dalam kehidupan kita. Dan ketika pun Allah mengambil, itu adalah menjadi ruang Allah sedang menguji keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nerima atau tidak. Dan di antara hal-hal yang telah Allah ambil, Allah masih menyisakan kebaikan. Dan mari fokus untuk mensyukuri apa-apa yang masih tersisa dalam kehidupan kita. Dan satu di antaranya adalah Allah masih menyisakan iman di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu semuanya. Dan sebegitu dalamnya syukur Bapak Ibu, sebegitu banyak manfaatnya kebersyukuran kita, karena ia akan mengalirkan rasa bahagia dan optimisme. Tapi ya namanya kita manusia, Bapak Ibu ya.
Manusia yang seringkali lupa. Manusia adalah tempatnya berbuat salah. Manusia adalah tempat berbuat salah dan lupa. Sehingga seringkali kita terlena pada angan-angan, fokus lebih kita utamakan kepada hal-hal yang belum ada dalam genggaman diri kita. Dan kemudian kita lupa pada apa yang telah ada. Padahal kita sudah diajarkan. Dan kita udah ingat betul nih Bapak Ibu. Ada satu konsepsi dalam ajaran Islam yang disebut dengan qanaah. Nah, sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Pernah dengar di antara kita atau bahkan juga sering dengar di antara kita. Ada satu konsepsi yang namanya adalah qanaah. Kaitannya dengan syukur adalah apa? Qanaah ini adalah sebuah konsepsi di mana kita merasa cukup. Kita merasa cukup dan kita pada akhirnya ridho terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Besar kecil itu kan dalam timbangannya kita, Bapak Ibu. Baik dan buruk itu kan dalam perspektifnya kita. Sedih bahagia itu kan dalam persepsinya kita. Tapi yang Allah berikan kepada kita itu pasti cukup. Dan syukur itu akan muncul mana kita merasa cukup. Sepertinya akan agak susah kita bersyukur kalau rasa cukup itu belum hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak merasa cukup, maka yang difikirkan itu adalah hal-hal yang belum ada. Selalu merasa kurang. Sehingga termotivasi dirinya untuk mencoba menghadirkan apa-apa yang belum ada. Disinilah kemudian muncul rasa cemas, Bapak Ibu. Bisa tidak ya aku dapatkan? Mungkin nggak ya sampai di titik itu? Cemas pada akhirnya. Dia luput pandangannya terhadap rizki yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, sahabatku semuanya di pagi hari ini, mari kita fokus pagi hari ini saja dulu. Mari kita kemudian mencoba merasa-rasakan apa-apa yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tadi di kolom chat ya, bernafas, Alhamdulillah, sudah bisa sehat juga dari beberapa hari ke belakang mungkin sakit, Alhamdulillah, masih bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, Alhamdulillah, masih bisa menikmati seteguk minuman hangat pagi hari ini, Alhamdulillah, merasa cukup. Dan ridho terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Ini esensi dari qanaah Bapak Ibu. Nah, akan tetapi tentu saja dalam konsepsi qanaah bukan berarti kita berhenti berusaha. Merasa cukup lantas sudah saja sampai di sini. Maka um, dalam konsep qanaah bukan berarti berhenti berusaha hati yang tenang. Qanaah ini adalah sikap hati yang tenang. Konsep ketenangan. Konsep ketenangan hati, ketenangan diri yang lahir atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah akan berikan yang terbaik. Karena pasti Allah akan cukupkan. Karena pasti Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Baik buruknya itu adalah takarannya kita. Banyak sedikitnya itu hanyalah timbangan kita sebagai manusia saja. Padahal sekali lagi, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sudah Allah hitung dan itu pasti cukup. Dan cukup itu akan kita rasakan manakala kita bersyukur. Cukup itu akan hilang Bapak Ibu manakala kita tidak bersyukur. Maka fokusnya sekali lagi pada hal yang belum kita pegang Bapak Ibu. Nah, maka qanaah ini adalah rasa cukup sekali lagi dan ridho terhadap rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, ayo mari pagi hari ini sebelum kita lanjutkan lagi kepada slide yang selanjutnya dan seterusnya, mari kita cek sudahkah cukup kehidupan kita pagi hari ini? Dan pasti akan cukup. Ketidakcukupan itu hadir dari pikiran kita, dari perasaan kita. Ayo mari kita cukupkan dan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya Allah atas kemudahan-kemudahan yang Kau hadirkan dalam kehidupanku di pagi hari ini. Terima kasih ya Allah atas apa-apapun yang aku butuhkan telah Engkau hadirkan dalam kehidupanku di pagi hari ini. Bukan hanya pagi hari ini saja sebetulnya. Di hari kemarin, 2 hari kemarin, seminggu ke belakang, dan begitulah seterusnya. Allah pasti akan menjamin apa-apa yang kita butuhkan.
Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di saat yang sama Allah pasti akan mencukupi apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Cukup kurang, sekali lagi itu hanyalah persepsi kita. Cukup kurang, banyak sedikit, sekali lagi itu hanyalah penilaian kita saja sebagai manusia yang seringkali lemah, yang seringkali berbuat salah. Sementara Allah pasti sangat tepat takarannya. Qanaah. Kalau nggak merasa cukup, agak susah kita kemudian untuk beranjak dan masuk ke level syukur. Nah, sekarang kita ganti slide-nya ya. Kalau tadi ada yang bertanya, belum geser slide-nya? Iya, memang belum saya geserkan slide-nya ya. Baik. Nah, ini menjadi permasalahan sekarang selanjutnya, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan negativity bias, Bapak Ibu. Aduh, apalagi nih? Istilah baru lagi nih. Ini adalah lawan kata dengan bahasa yang berbeda dari qanaah. Kalau qanaah itu merasa cukup atas apa-apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, merasa puas atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita karena itu pasti yang terbaik, dan setelahnya kita merasa ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, ini lawan katanya nih Bapak Ibu. Dalam bahasa yang lain, lawan kata dari qanaah itu adalah negativity bias. Apa maksudnya? Adalah kecenderungan alami manusia. Kita nih, saya yang berbicara, juga terkadang memang dalam kondisi yang futur, kurang baik, dan mungkin bisa jadi menjadi indikator sedang melemah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang muncul nih negativity bias ini. Adalah kecenderungan alami manusia untuk lebih fokus dan lebih mengingat hal-hal negatif dibanding hal-hal positif. Bahkan ketika jumlah hal yang positif sekalipun sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang negatif. Nah, mari kita renungan perlahan-lahan Bapak Ibu. Negativity bias itu adalah kondisi di mana kita lebih fokus kepada hal-hal negatif dibanding yang positif dalam semua aspek kehidupan kita. Padahal bisa jadi, dan memang begitulah keadaan dan kenyataannya, yang positif itu kan jauh lebih banyak. Ya contoh sederhana, sakit. Seseorang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dia merasa paling menderita dengan sakitnya. Dia mesakiti dengan sakitnya. Sakit itu adalah kejadian, peristiwa, keadaan, kondisi, situasi yang sedang dialami seseorang, kan itu mungkin nggak lama. Maksudnya adalah sehatnya itu jauh lebih banyak daripada sakitnya. Usia kita dalam kesehatan, bukankah itu jauh lebih banyak daripada usia kita yang kita gunakan dalam sakit kita? Tapi kita manusia seringkali menjadikan momentum sakit kita ini menjadi ruang kita untuk nolak atas takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ruang kita untuk terus ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Fokus padanya. Dan kita jauh sebelumnya sudah kita berikan, sudah kita dapatkan, dan Allah berikan dalam kehidupan kita. Ini nih, negativity bias, Ibu. Nah, maka mari kita bersyukur atas hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Jangan biarkan diri kita lebih mudah untuk menangkap dan mengingat hal-hal yang negatifnya saja, Bapak Ibu. Ini menjadi sumber ketidakbahagiaan kita pada akhirnya. Sampai sini bisa difahami, Bapak Ibu ya, aman ya. Kita tulis di kolom chat. Pada saat ini lagi sakit, ya hari ini lagi diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin Allah yang ngasih ujian sakit kepada kita, maka yang akan menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita ingat di saat-saat kita sedang sehat. Dan mari kita bandingkan berapa hari kita sakit, berapa hari kita sehat. Dan mari kita bandingkan berapa pekan kita sakit, berapa pekan kita sehat.
Kita bandingkan berapa tahun kita sakit, berapa tahun kita sehat. Niscaya kita akan mendapatkan bahwa justru kenikmatan sehat jauh lebih banyak daripada nikmatnya apa namanya ujian sakit yang sedang Allah berikan kepada kita. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu, kita seringkali lebih mudah mengingat dan seolah-olah kebaikan itu menjadi hilang tatkala kita fokus pada hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Ya, kita terlalu fokus pada hal yang negatif. Ayolah. Dan ini berlaku pada banyak hal terhadap anak. Ayolah Bapak Ibu menjadi orang tua yang bijak sama anak-anak kita. Anak-anak kita adalah manusia yang sangat mungkin berbuat salah. Kita orang tua juga adalah manusia yang sangat mungkin berbuat salah. Dan mari fokus kepada hal-hal yang positif yang ada pada diri anak-anak kita. Begitu pula kalau kita aplikasikan pada hubungan berumah tangga. Istri punya kekurangan. Begitu pula suami, pasti banyak kekurangannya. Nah, maka jadilah pribadi yang fokus pada kelebihannya, pada hal-hal yang positifnya. Jangan yang diingat itu yang negatifnya. Kalau kita ingat terus yang negatifnya, Bapak Ibu, coba. Bapak Ibu kalau ketemu seseorang, yang diingat adalah yang negatifnya dari seseorang tersebut, entah itu anak kita, entah itu mungkin pasangan kita, entah itu adik kakak kita, entah itu tetangga kita. Kalau yang kita ingat adalah yang negatifnya, nyaman nggak kita ketemu dengan orang-orang tersebut? Kan jadi nggak nyaman ya Bapak Ibu ya. Kenapa nggak nyaman? Karena kita fokusnya pada yang negatifnya. Coba kalau kita fokus pada hal-hal positifnya, terhadap kebaikannya, terhadap hal-hal positif lainnya yang ada pada diri seseorang, yang ada pada diri anak kita, yang ada pada diri pasangan kita, jauh akan lebih mengalirkan kebahagiaan. Nah, jangan-jangan kehidupan kita hari ini merasa sumpek, merasa lelah, merasa capek sendiri. Jangan-jangan kita lebih fokus kepada hal-hal yang negatifnya. Kita nggak fokus kepada hal-hal yang positif. Nah, manakala kita fokus kepada hal yang negatifnya, Bapak Ibu, maka akan susah bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jikalau hari ini sedang sakit, maka kita pun akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seseorang yang sabar dalam sakitnya, itu menjadi satu di antara ruang cara Allah akan mengampuni dirinya. Menjadi kifarat atas kesalahan-kesalahannya. Maka dia pun akan bersyukur. Dan dia akan meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ada ungkapan bahwa jikalau manusia tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahannya. Jadi terkadang memang mekanisme Allah ngasih sakit, mekanisme Allah ngasih ujian, itu caranya Allah untuk mengurangi kesalahan kita. Sehingga nanti besok lusa, di masa yang akan datang, ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, dosa kita sudah dikurangi itu dengan sakitnya kita. Beban kita ketemu Allah itu sudah berkurang karena kesalahan kita sudah terkikis oleh sakitnya kita, oleh ujian kita, oleh masalah kita, dengan catatan kita menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran. Tidak mudah memang, tapi kita perlu berupaya untuk terus sabar. Karena seberapapun kita menolak, itu adalah takdir yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ini negativity bias. Sekali lagi, negativity bias itu adalah tatkala seseorang fokus kepada hal-hal yang negatif ketimbang yang positif. Padahal kalau kita mau jujur, yang positifnya yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu jauh lebih banyak daripada yang negatifnya. Nah, kenapa ini perlu kita hindari Bapak Ibu, sahabatku semuanya? Karena ini kan memberikan dampak. Dampaknya adalah kalau kita fokus kepada hal yang negatifnya saja, negativity bias tadi itu, kita jadi lebih sering ngeluh daripada syukur. Karena fokusnya pada yang negatifnya itu. Karena lebih fokus pada sakitnya. Karena lebih fokus kepada rasa kehilangannya. Karena fokus kepada ujiannya saja. Kita berpotensi menjadi pribadi yang lebih sering mengeluh daripada bersyukur karena fokus kepada hal yang negatifnya saja. Yang kedua, kalau kita fokus kepada hal yang negatifnya saja, negativity bias ini, hal baik menjadi terasa biasa.
Tapi yang buruk, yang negatif menjadi terasa besar banget gitu. Karena fokusnya tadi itu. Kemudian negativity bias itu adalah dampaknya pikiran mudah lelah karena terus menangkap hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang, hal-hal yang negatif, capek, lelah pada akhirnya pikiran kita Bapak Ibu. Inilah esensi syukur. Dan pada akhirnya negativity bias ini Bapak Ibu akan menyebabkan kita menjadi sulit merasa cukup walaupun sudah banyak pencapaian. Sulit merasa cukup walaupun udah banyak yang kita dapatkan. Sulit merasa cukup padahal sudah banyak yang kita genggam saat ini. Karena kita fokus pada hal yang negatif. Karena kita fokus pada hal yang nggak ada. Sehingga kemudian kita merasa sulit. Kita sulit untuk merasa cukup walaupun sudah banyak pencapaiannya. Sampai sini aman ya Bapak Ibu ya? Aman? Tolong tuliskan di kolom chat ya kalau masih aman. Sambil, iya, kadang ada rasa sedikit kecewa kepada anak yang nggak nurut. Iya, tapi ayolah, anak kita kan juga banyak hal positifnya. Jadi kalau kita lebih fokus kepada yang negatifnya itu tadi, kita pada akhirnya menjadi nggak bijak, nggak adil sama seseorang. Nggak adil sama anak kita, nggak adil sama pasangan kita pada akhirnya. Oke, ada orang yang seperti itu. Orang tersebut negatif terus kepada kita. Ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kitanya enggak sama mereka. Nggak apa-apa, nggak usah difikirkan. Karena itu di luar kendali kita. Yang penting mah kita selalu fokus kepada hal yang positif yang ada pada diri seseorang atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah itu akan melahirkan, mengalirkan kebahagiaan dan juga melipat gandakan kesyukuran kita. Aman ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjutkan kalau begitu ya. Ini adalah negativity bias, Bapak Ibu. Nah, dan kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang negativity bias ini, bahwa jangan selalu fokus pada hal yang negatifnya saja. Bahkan dalam ujian permasalahan sakit kita, kalau kita mau jujur, mau kita bedah, ada hikmah di dalamnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita mau jujur. Dan kejujuran itu akan datang, pintu awalnya adalah rasa menerima. Diterima dulu, baru kemudian kita bisa kulikin tuh. Dan kita akan takjub bahwa, oh iya, ternyata dalam sakitku ini, Allah menyimpan kebaikan. Nah, temukan apa di dalamnya? Pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti ada hal positif yang akan kita dapatkan. Nah, kita pun diingatkan oleh Rasulullah SAW, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Nah, ini membandingkan, Bapak Ibu. Ya, membandingkan apa-apa yang kita dapatkan dengan apa-apa yang orang lain dapatkan. Nggak usah dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-banding, begitu kan ya? Ada istilah. Kenapa nggak usah dibanding-bandingkan? Ya karena kita punya takaran rezekinya masing-masing. Nggak bisa. Saya membandingkan takaran rezeki saya dengan takaran rezekinya Kang Reza itu nggak bisa banget, Bapak Ibu. Karena Allah udah naker banget tuh, Allah udah hitung banget apa-apa yang menjadi hak kebutuhan saya. Udah Allah hitung dan telah Allah persiapkan untuk kita. Nah, kenapa kemudian saya mengangkat dan mencoba mengambil hikmah dari petikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Karena proses membandingkan pada akhirnya menghadirkan rasa tak cukup karena membandingkan. Makanya kata Rasulullah SAW, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Pandang yang bawah. Karena saat engkau memandang yang atas dalam urusan harta dan dunia, itu akan membuatmu meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pembandingnya adalah makhluk gitu. Pembandingnya adalah makhluk. Padahal Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, itu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya Bapak Ibu, sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semakin fokus kepada hal-hal yang positif. Mari kita coba biasakan diri kita untuk membiasakan melihat hal-hal yang positif atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Ambil positifnya, cari positifnya.
gali hikmahnya. Begitu kan ya. Karena saat kita mencoba menggali hikmah, mengambil segi positif dari apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu akan mengalirkan rasa bahagia dan tentu akan menguatkan kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ya kita sudah belajar tentang negativity bias gitu ya. Ketika kita fokus pada hal-hal yang negatif, dan itulah memang kecenderungan kita, kebiasaan kita. Lebih mudah ingat yang negatif. Lebih mudah banget tuh yang negatif. Ketemu sama teman, ketemu sama saudara. Kalau yang diingat yang negatif, jangankan mau ngobrol panjang Bapak Ibu. Ketemu aja kayaknya kita udah ngindar tuh. Karena kita yang diingat yang negatifnya terus sama seseorang tersebut. Seolah-olah dia sudah tidak pernah ada hal positifnya di mata kita. Dan begitu pula pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, tidak memberikan kebahagiaan kepada kita, tidak mengalirkan kenikmatan kepada kita. Padahal itu banyak banget. Kalau ditakar dari atas kepala, rambut sampai dengan ujung kaki, coba mari kita hitung, banyak banget. Itu adalah kenikmatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, kita lebih cenderung fokus kepada hal-hal yang negatifnya saja. That's why itulah kenapa kita butuh bersyukur. Bersyukur bukan hanya dengan lisan kita. Berterima kasih kepada Allah bukan hanya dengan lisan kita. Tapi mari kita coba pemaknaan kita hadirkan dalam kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, ini adalah upaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara tentang jurnal syukur, ini hanya bagian daripada upaya kita. Upaya untuk membiasakan diri kita. Karena diri ini butuh dibiasakan. Sebagaimana tadi, ketika mengawali kelas, saya coba pancing Bapak Ibu, sahabatku semuanya, untuk menuliskan kesyukurannya di kolom chat. Bisa jadi ada sebagian orang yang cepat tuh nuliskan kesyukurannya. Karena dia sudah terbiasa untuk mengingat-ingat apa-apa yang perlu dia ingat, kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupannya. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan satu dua di antara kita tadi agak susah tuh. Dan kemudian berpikir, apa yang perlu aku syukuri ya? Nah bisa jadi kalau itu yang terjadi pada diri kita, mungkin itu menjadi indikator kita masih kurang syukurnya. Berarti diri kita belum terlatih Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mikir apa ya yang perlu disyukuri? Padahal kan banyak banget tuh. Ya. Nah, maka jurnal syukur ini adalah bagian daripada upaya kita. Ini bagian daripada cara kita. Ini adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk melatih diri, untuk melatih otak kita Bapak Ibu agar terbiasa berterima kasih, agar terbiasa mengingat-ingat setiap kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Perhatikan, jikalau kita membiasakan diri untuk mengucap syukur dan kita memberikan pemaknaan terhadap kesyukuran itu dengan cara kita ingat betul apa-apa kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka itu akan beda. Mengucap Alhamdulillah itu menjadi satu di antara indikator kita sedang bersyukur. Tapi seringkali Alhamdulillah kita tanpa makna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dalam jurnal syukur, bukan hanya diucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi turut menghadirkan makna. Alhamdulillah terhadap apa? Alhamdulillah, terima kasih. Maha suci, apa namanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih terhadap apa? Sambil diingat peristiwanya. Sambil ditarik kejadiannya. Terima kasih ya Allah. Kemarin, 2 hari yang lalu, kaki ini masih sakit untuk digunakan untuk berjalan. Susah untuk digerakkan agar bisa sholat dengan gerakan yang sempurna. Tapi Alhamdulillah hari ini, Engkau telah sehatkan kembali kaki ini ya Allah. Itu sambil diingat. Jadi mengucap Alhamdulillahnya, sambil diingat, ditarik peristiwanya. Apa yang aku perlu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak memang, sangat banyak. Kita tidak akan pernah bisa nge-mention satu persatu kenikmatan-kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kata kuncinya yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu, jikalaupun ada 3 hal yang perlu Anda syukuri
Jikalaupun ada 3 hal yang patut paling Anda syukuri pagi hari ini, di antara begitu banyak nikmat Allah, kira-kira apa? Diucapkan kalimatnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Diingat apa peristiwanya? Alhamdulillah kemarin tuh kalau bangun tidur, turun dari ranjang tempat tidur, pinggang sakit. Tapi tadi ya Allah, kok nggak ada ya? Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Jikalau bukan karena pertolonganmu, tidak mungkin pagi ini berbeda dari hari kemarin. Terima kasih ya Allah. Diingat tuh. Coba, akan beda rasanya Bapak Ibu? Mengucap hamdalah hanya sekedar alhamdulillah, tapi mari kita mengucap hamdalah, mengucap syukur dengan cara dimaknai, dan bukan hanya dimaknai, dalam konteks jurnal syukur, kita menuliskannya. Nah, ini bagian daripada treatment. Mari kita biasakan. Saya mengajak diri saya untuk membiasakan dan Bapak Ibu semuanya untuk membiasakan bukan hanya kita ucapkan secara lisan, tapi kita tarik maknanya dan mari kita tuliskan. Karena menuliskan itu menjadi bagian daripada upaya kita, ikhtiar kita untuk membiasakan. Ya. Dengan cara diucapkan, dimaknai, dan dituliskan. Dan ini menarik tuh. Bisa jadi tulisan-tulisan kesyukuran kita ini kelak nanti setahun ke depan. Ketika kita baca lagi, kita akan terus bersyukur. Kita akan terus tersenyum. Dan bahkan mungkin bisa jadi akan menangis. Betapa ya Allah, dulu aku pernah diuji ini. Tapi ternyata engkau di tanggal ini diselesaikan ujiannya. Terima kasih. Itu akan banyak lagi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semakin mengingat lagi kebaikan-kebaikan yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, berarti sekali lagi, jurnal syukur adalah sebagai upaya kita untuk membiasakan diri agar menjadi pribadi yang kuat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurnal syukur itu adalah alat kecil, tools sederhana untuk melatih fokus pikiran dan hati pada nikmat Allah. Sekali lagi ya, bukan negativity bias ya. Kalau negativity bias berarti fokusnya kepada yang negatif. Yang negatif mungkin saja bisa jadi ada dan itu negatifnya pun adalah hasil penilaian kita Bapak Ibu. Ya. Nah, jurnal syukur itu adalah sebuah tools, sebuah ikhtiar, sebuah cara yang bisa kita upayakan untuk melatih fokus pikiran kita dan hati kita fokus pada apa? Pada nikmat kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, bukan pada kekurangannya. Nah, ini adalah jurnal syukur. Kenapa penting jurnal syukur ya? Ingat jurnal syukur, intinya adalah ya bersyukur. Dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat. Di awal sudah saya bahas. Nah, dalam slide yang selanjutnya, saya pengen menguatkan kembali dalam kacamata psikologi, Bapak Ibu. Psikologi positif untuk kita. Orang yang membiasakan jurnal syukur, kita sudah selesai ya, bahwa syukur ini adalah menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah, pasti akan aku tambah nikmatmu. Yang kufur, berpotensi Allah kasih azab. Udah selesai dalam takaran dalilnya. Ini kenapa sih kita butuh jurnal syukur? Ini dalam tataran perspektif kehidupan kita. Karena orang yang Ibu akan cenderung mampu meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan secara emosional. Nah, ini menjadi isu hari ini kan, ketenangan emosional itu, kebahagiaan gitu ya. Dan ini ada penelitiannya Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Ya. Penelitian di University of California, University of Miami menemukan bahwa orang dibayangkan, ditangkap lagi kebahagiaan-kebahagiaan, kemudahan-kemudahan, kenikmatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, lantas kemudian dituliskan apa saja itu. Ya, menurut penelitian yang melakukan jurnal syukur, 25% lebih bahagia. Tentu bukan hanya nulisnya, tapi nulis menjadi bagian daripada kesyukurannya. Dan orang yang bersyukur ditambah kenikmatannya oleh Allah. Maka wajar orang yang membiasakan jurnal syukur memaknai kesyukuran yang Allah berikan dalam kehidupan dirinya, 25% lebih bahagia. Lebih optimis terhadap masa depan. Bisa rilis dari overthinking. Karena dia fokus kepada hari ini saat ini. Yang sedang Allah berikan. Yang sedang Allah hadirkan. Dituliskan.
cemas, sekali lagi, karena memikirkan yang belum terjadi. Maka mari kita tarik agar optimisnya datang pada hari ini, bahagianya hadir dalam kehidupan kita hari. Ayo tuliskan apa yang membuat kita bahagia hari ini. Apa yang membuat kita bahagia hari ini. Itu yang perlu kita fokuskan. Ya. Dan menurut penelitian ini, Bapak, ini menarik nih. Orang yang membiasakan lebih nyenyak dan kurang stresnya. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang keduanya, orang yang membiasakan jurnal syukur meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Orang yang rutin menulis jurnal syukur, orang yang rutin menulis kesyukurannya, apa-apa yang dia syukuri dia tuliskan. Menurut risetnya ini 2023 di Harvard Medical School mengalami penurunan tingkat kecemasan dan depresi. Syukur juga terbukti menurunkan tekanan darah, menurunkan tekanan darah. Ini yang hipertensi nih hari ini ya. Para Umi yang hadir pagi hari ini, yang tekanan darahnya cenderung tinggi terus. Nah, mari kita upayakan diri kita untuk terus bersyukur, menikmati apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, dan meningkatkan daya tahan tubuh karena mengurangi hormon stres kortisol pada diri kita. Syukur. Ini penelitiannya secara ilmiah. Itu tadi sudah selesai di awal ya, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Kemudian orang yang jurnal syukur, Bapak Ibu, meningkat yang disyukuri, kita lebih mudah menghargai orang lain, lebih mudah berterima kasih kepada orang lain, nggak mudah ngeluh, Bapak Ibu. Pernah nggak ketemu Bapak Ibu teman yang kalau ketemu kita lisannya itu ngeluh terus? Ya itu, keluhan itu menjadi bagian daripada kurangnya rasa syukur. Ayolah, biasakan diri untuk terus menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir Bapak Ibu pertemuan kita di pagi hari ini. Gimana caranya kalau begitu? Ini penutup kita ya. Gimana caranya? Apa yang perlu dilakukan? 3T rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya adalah 3 3T. Jurnal syukur dengan framework 3T. Ini yang saya buat untuk Bapak Ibu sahabatku semuanya. Jurnal syukur dengan 3T. Mari kita cek dulu di kolom chat ya. Terima kasih yang masih stay ya Bapak Ibu ya. Sedikit lagi ya insya Allah ya. 3T itu apa? Tulis, tafakuri, tebarkan. Sekali lagi, 3T itu adalah tulis, tafakuri, tebarkan. Ini menjadi jurnal syukur kita. Ayo, saya mengajak sekali lagi pada diri saya, pada Bapak Ibu semuanya. Ayo, mudah-mudahan framework sederhana 3T ini menjadi ruang kita untuk bisa bertumbuh diri kita, meningkatkan level kebahagiaan kita dengan jurnal syukur. Yuk, mari kita coba bahas satu persatu. T yang pertama, tulis. Gimana caranya? Ya ditulis, dicatat. Sebagaimana kita terbiasa mencatat apa-apa yang perlu kita beli. Catatan belanja, kita sudah terbiasa untuk catatan belanja bagi ibu-ibu, sebagian ibu-ibu begitu ya. Nah sekarang mari kita tulis. Apa yang perlu kita tulis? Catat hal yang disyukuri hari ini. Aplikasinya ada yang melakukan bisa pagi hari, mengawali hari, atau malam hari, mengakhiri hari. Dicatat. Apa-apa yang disyukuri di hari itu. Ya. Dengan cara apa? Menuliskan. Walaupun kalimatnya nggak pendek juga silahkan, begitu ya. Tapi intinya itu adalah menuliskan dengan cara mencatatkan hal-hal yang disyukuri hari ini. Langkah pertama adalah menuliskan dengan jujur dan sederhana. Apa yang disyukuri? Alhamdulillah bisa bernafas. Alhamdulillah kaki bisa berjalan normal kembali. Alhamdulillah tangan sudah tidak bengkak lagi. Alhamdulillah mata bisa normal kembali. Alhamdulillah bisa tersenyum. Tuliskan hal yang sederhana. Alhamdulillah bisa ketemu orang tua. Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kita syukuri. Syukuri, tuliskan. Tuliskan dari mulai yang paling sederhana boleh. Atau yang paling spesial. Yang paling spesial di hari ini. Apa yang kita syukuri, tuliskan. Tidak perlu hal besar, justru hal kecil yang sering kali kita abaikan itu yang paling berharga bisa jadi. Bisa nyuapin anak, ya, ngelihat anak sholatnya tidak disuruh lagi. Itu kan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita tuliskan, kita rekam, dan kita kemudian ketika mengingatnya itu akan nambah kesyukuran kita, nambah kebahagiaan kita. Panduan praktis. Bisa setiap malam tulis hal yang disyukuri hari ini, tadi ya bisa pagi mengawali hari atau malam menutup hari juga boleh. Tulis dengan rasa bukannya daftar.
Makanya tadi sambil mengucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini saya ketemu dengan si Fulan dan ternyata engkau hadirkan solusi terhadap pertemuan saya dengan si Fulan. Terima kasih ya Allah, engkau telah sisipkan solusi yang sedang aku cari selama ini. Itu ditulis tuh dengan rasa. Jadi bukan sekedar alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, mana peristiwanya, apa kejadiannya, apa kenikmatannya yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, ya, tulis dengan rasa dan terus ungkapkan serta lipat gandakan pemakna. Ya, contoh sederhananya adalah alhamdulillah bisa sarapan tenang tanpa tergesa-gesa di hari ini. Alhamdulillah teman kantor membantu tanpa diminta. Alhamdulillah punya tetangga yang baik. Alhamdulillah masih sempat menunaikan sholat tepat waktu. Alhamdulillah masih bisa zikir pagi. Alhamdulillah, walaupun tadi agak mepet-mepet, tapi masih bangun sebelum subuh. Itu kan hal-hal yang perlu dicatat. Hadirkan rasanya. Tujuannya adalah apa? Untuk melatih otak mengenali nikmat kecil yang seringkali terlewatkan. Untuk melawan negativity bias. Agar kita nggak fokus pada yang negatifnya saja. Fokus kepada hal-hal yang positif yang Allah hadirkan. Ini T yang pertama, tulis. T yang kedua, Bapak Ibu. Tafakuri, renungkan maknanya dan lihat peran Allah di dalamnya. Langkah kedua adalah merenungkan mengapa hal ini berarti. Kenapa pagi hari ini sarapan menjadi berarti? Alhamdulillah karena hari ini tidak sedikit orang yang belum bisa sarapan. Sederhana. Cuman telur diceplok pakai kecap. Tapi nikmatnya ya Allah. Padahal hari ini banyak orang yang tidak bisa menikmati kelezatan telur ceplok pakai kecap dan nasi hangat misalkan kayak gitu ya Bapak Ibu. Merenungkan mengapa ini berarti. Kenapa kaki saya beberapa hari yang lalu diuji dengan kaki yang sakit Bapak Ibu seperti kaku dan nggak bisa ke masjid. Begitu. Nah, alhamdulillah kemarin Allah sehatkan berangsur-angsur alhamdulillah sehat-sehat bisa beraktivitas lagi. Hari ini sudah bisa hadir di Jakarta, bisa ke masjid lagi. Itu kan kenikmatan. Dan tanya kenapa ini berarti? Kenapa kaki sakit itu dan ketika sehat ini berarti karena kalau kaki sakit sholat aja nggak sempurna duduk kalau kaki sakit ke masjid aja susah Bapak Ibu. Nah maka renungkan dan ambil maknanya dengan tafakur kita mengubah rasa syukur menjadi kesadaran spiritual yang jauh lebih mendalam lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Panduan praktisnya kayak gimana? Setelah menulis tanyakan pada diri apa pelajaran yang Allah ingin aku ambil dari nikmat ini, bahkan sakit bisa jadi nikmat Bapak Ibu, dan tanya apa pelajarannya yang Allah hadirkan dari kenikmatan. Kalau tadi ada yang bilang nikmat bernafas, ayo tanya, apa pelajaran yang Allah ingin aku ambil dari kemudahan bernafas ini? Berbagai macam hal-hal yang perlu kita tanya pada diri kita, apa pelajarannya? Apa itu bisa mendekatkan kepada Allah? Kemarin sakit, sekarang sehat. Apa pelajaran yang Allah ingin aku ambil atas sakitku kemarin? Aku kepada Allah. Jangan-jangan cuman janji ketika sakit, ya Allah, kalau sehat mas saya akan melakukan ini, melakukan itu. Ketika sakit. Tapi pas sehat, seakan lupa sama janjinya yang kemarin ketika sakit. Nah, maka mari kita nikatkan lagi bagaimana nikmat ini bisa mendekatkanku kepada Allah. Kalau hari ini diberikan nikmat, diberikan sebagian daripada kita diberikan wa ta'ala itu adalah sisi jabatan tertentu. Anda puasa. Bagaimana dengan jabatan itu bisa mendekatkan kita? Bagaimana dalam itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnisnya lancar. Nah, bagaimana dengan nikmat bisnis lancar ini bisa mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dikembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau tadi ada yang ngomongin anak ya, hari ini aku lebih sabar menghadapi anak. Mungkin Allah sedang mengajarkan tentang kasih sayang yang tenang. Selalu ada apa namanya hikmahnya. Tujuannya adalah
Menjadikan syukur sebagai jalan mengenal Allah, bukan sekedar menghitung nikmat. Jadi saat kita menulis pun jurnal syukur kita, bukan sekedar menuliskannya saja, tapi bagaimana kita berupaya menjadikan syukur kita sebagai jalan untuk lebih kenal, dekat sama Allah. Dan kita akan berterima kasih sama Allah ketika ternyata kesyukuran kita itu banyak banget. Yang terakhir, Bapak Ibu, tebarkan ekspresi syukur lewat sikap dan tindak. Bersejati bukan hanya disimpan dalam tulisan, tapi ditebarkan lewat perbuatan, diwujudkan dalam amal kebaikan, dalam kebermanfaatan yang jauh lebih meluas lagi. Dengan berbagi, kita menyalurkan rasa cukup menjadi energi positif bagi sekitar kita. Dialirkan, Bapak Ibu, kebahagiaan kita. Ya, diekspresikan. Itu adalah cara kita untuk menebarkan. Makanya tadi kenapa saya mengajak Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, biar orang lain baca dan orang lain pada akhirnya merasakan energi positifnya dari kita. Gitu ya. Ucapan terima kasih pada orang yang berbuat baik di hari itu. Kirim pesan kecil kepada seseorang yang Anda hargai. Terima kasih ya. Udah nemenin pagi hari ini. Terima kasih ya. Udah kasih sesuatu hal di pagi hari dan seterusnya. Biasakan untuk bilang terima kasih, kirim pesan kecil untuk hal-hal yang paling berharga. Nah, untuk mengaplikasikan ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lagi pegang handphone, Bapak Ibu lagi pegang handphone, tolong Bapak Ibu pilih di antara kontak list yang ada di WhatsApp ya, dan tulis berterima kasih kepada makhluk, sejatinya dia mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba diaplikasikan ya. Tuliskan mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, makasih ya sudah menjadi um, anak yang sorry dalam pandangan ibu. Terima kasih ya sudah menjadi pasangan yang selalu mengerti. Kirim. Nanti kalau dikirimkan ke pasangan, mudah-mudahan pasangannya nggak ngebales dengan balasan kayak gini. Kirimkan pesan kecil sebagai apresiasi untuk seseorang yang kita hargai sebagai bentuk terima kasih kita. Lakukan satu kebaikan kecil tanpa pamrih sebagai bentuk rasa syukur kita. Syukur dilipat gandakan dengan perbuatan. Intinya di situ Bapak Ibu ya. Tuliskan, tafakuri, tebarkan. Lipat gandakan kebaikan yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Allah memudahkan urusan kita, mari kita berupaya untuk memudahkan urusan orang lain. Jikalau hari ini Allah memberikan nikmat kelapangan dalam harta, maka jadikan harta itu untuk memudahkan urusan orang lain, untuk melapangkan juga orang lain. Tujuannya adalah mengubah rasa syukur menjadi aksi nyata yang bisa kita aplikasikan, tuliskan setiap kenikmatan yang Allah hadirkan, tafakuri, bawa rasa agar terima kasihnya jauh lebih bermakna. Yang ketiganya adalah tebarkan, ekspresikan syukur lewat sikap dan tindakan. Bapak Ibu, sahabatku, mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang bisa mencerahkan diri kita, saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Saya mengajak diri saya dan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi closing statement saya ya, Kang Riza. Mulai hari ini, mari memulai hari ini dengan menulis setiap hal yang disyukuri. Karena kebahagiaan tumbuh dari rasa cukup. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya di pagi hari ini. Mari kita menyongsong beberapa waktu ke depan dengan aktivitas-aktivitas yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Saya berdoa banget dari tempat saya live Zoom pagi hari ini di kawasan Jakarta. Mudah-mudahan aktivitas Bapak Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu cukupkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah juga mengkaruniakan dalam hati kita. Merasa cukup dan ridho atas ketetapan takdir rezeki yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan yang terakhir, Allah pilih kita menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena dengan hal itu akan mengundang kebaikan-kebaikan semisal atau bahkan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih besar
dari kebaikan yang sedang kita rasakan hari ini. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Yang sedang diberikan ujian, permasalahan, mudah-mudahan segera Allah berikan solusinya. Fokus kepada hal-hal kebaikan yang Allah sudah hadirkan dalam kehidupan kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Reza, wabarakatuh. Ya, Kang Novi, tadi agak sedikit terputus-putus ya Bapak Ibu sekalian di akhir-akhirnya, nggak apa-apa. Kalau suara iya, saya aman, suara saya aman-aman. aman ya. Kang Novi, atur nuhun pisan, syukron, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak pagi hari ini sudah membersamai keluarga besar Meaningful Way seperti biasa dengan materi yang Masya Allah dalam banget ya kalau kita bahas kebersyukuran ini dan kemudian kita dilatih juga untuk terus bisa berjurnal syukur setiap harinya. Mudah-mudahan banyak kebaikan buat kita semua. Terima kasih banyak saya lagi Kang Novi dan juga Bapak Ibu, sahabat semua, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada, udah bertaburan cinta dan jempol nih pagi hari ini nih. Alhamdulillah ya. Dan untuk Bapak Ibu yang merasakan kebermanfaatan dari keberadaan Meaningful Ways dan ingin support kita, mangga silahkan. Boleh banget ya. Seperti biasa, bisa support dengan infak terbaiknya di BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Atau bisa langsung di scan aja tuh kerisnya, QR code-nya. Atau ingin lebih dalam lagi, ingin sama-sama memperjuangkan Meaningful Ways bersama keluarga besar MSP. Tadi juga ada yang nulis tuh, kalau di MSP itu kita sama-sama melatih jurnal syukur kita tiap hari, saling mengingatkan. Bahkan kita bisa mendapat pelajaran, hikmah dari apa yang di-sharekan oleh teman-teman yang lain. Nah, ini boleh banget yuk bergabung menjadi bagian MSP nih, Meaningful Support Program, keluarga yang insya Allah diridhoi Allah mudah-mudahan sedang terus meluruskan niatnya agar bisa terus menyalakan dakwah Meaningful Ways ini ya setiap paginya nih buat Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau bergabung bersama Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra Firmansyah di dalam grup gitu ya, bisa bertanya-tanya juga, bisa saling mengingatkan juga. Pokoknya silakan hubungi aja Kak Khadijah atau langsung aja klik link pendaftaran tuh yang ada di kolom chat. Nanti bisa bergabung bersama keluarga besar MSP yang lainnya yang hadir insya Allah pagi hari ini juga. Dan satu lagi, infonya untuk nanti malam, untuk keluarga MSP jangan lupa ya, kita akan ada penguatan kembali bersama Ustadz Indra Firmansyah di pekan ini. Nah, bagi yang mau, mesti hadir lah, biar kita bisa sama-sama belajar kembali nih tentang akad-akad bermasalah dalam muamalah. Ini intimate session untuk keluarga besar MSP ya. Nanti terbuka juga untuk sesi tanya jawab, diskusi. Siapa tahu ada akad-akad muamalah kita yang agak kurang pas gitu ya, ada yang kurang berkenan di hati. Nah, ini nanti bisa ditanyakan di sesi nanti malam bersama Ustadz Indra Firmansyah, insya Allah. Itu mungkin satu lagi info terakhir adalah kemarin banget ya hari Ahad pagi. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sekalian nih, keluarga besar Meaningful Ways gitu ya. Apa yang sudah kita rencanakan kemarin akhirnya terlaksana tuh. Kita sedang membuat satu program yaitu Healing Inside Out bersama Bunda Anik dan Dokter Gustaf. Alhamdulillah di pertemuan perdana kemarin hadir kurang lebih 1.200-an partisipan ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya, bahkan atas syiarnya gitu ya. Nah, bagi yang baru tahu, belum terlambat untuk bergabung. Walaupun nanti di hari Rabu nanti sudah masuk ke pertemuan kedua, tapi insya Allah di grup pesertanya nanti akan ada rekamannya untuk sesi yang pertamanya. Jadi untuk pertemuan berikutnya jangan lewatkan nih, jangan sampai terlewat jadwalnya yaitu tanggal 22 di 19.30 malam ya, di hari Rabu malam. Dan untuk sesi 3 dan 4-nya insya Allah di akhir pekannya di pagi hari seperti biasa bersama Dokter Gustaf dan juga Bunda Anik. Gitu ya. Jadi silahkan bagi yang mau bergabung menjadi bagian kelas Healing Inside Out, boleh langsung daftar aja. Atau misalkan Kang Reza, saya ada peluang-peluang kebaikan nih. Saya ada apapun yang mau diobrolkan, bentuk support-support yang lain gitu ya. Atau gimana caranya nih pengen ngundang pembicara offline ke tempat kita. Nah, boleh-boleh. Pengen bawa Kang Novi ke daerahnya gitu ya. Atau pengen ngajak Ustadz Indra ke daerahnya, boleh banget. Atau Bunda Ambar, tuh silahkan. Hubungi saya langsung juga nggak apa-apa.
di nomor 0818474347 ada di kolom chat tuh ya. Jadi yuk kita luaskan kebaikan kita. Bentar, miring. Nah, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan akan lebih banyak kebaikan. Jadi ya insya Allah ya minimal kita terus berkontribusi dalam rangka menebarkan ilmunya Allah gitu ya, menebarkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kita kelak ketika kita menghadap Allah suatu saat nanti gitu ya. Kita saling bersaksi bahwa kita pernah belajar bareng, bahwa kita pernah saling support dalam kebaikan. Mudah-mudahan itu jadi ya jadi amal soleh di sisi Allah. Itu mungkin untuk hari ini dan insya Allah besok juga masih ada sesi reguler webinar setiap pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 pagi. Untuk infonya silahkan nantikan di Instagram meaningfulways.media atau di grup-grup yang Bapak Ibu sudah tergabung. Kalau tidak salah setiap Selasa itu Ustadz Indra ya. Tapi kita lihat apakah besok Ustadz Indra memang ada atau ada pengganti yang lain. Tapi insya Allah kita akan terus hadir untuk menemani Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita belajar mendekatkan diri kita kepada diri sendiri dan juga kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan lah buat kita semua. Itu mungkin ya untuk hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Mudah-mudahan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, penuh keberkahan, dan juga untuk menambah keberkahan kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Kang Novi Setia Bakti. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratkan sudah Amin, amin, amin. Sampai jumpa di Baitullah. Ya Allah. Udah, Andri. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I, cause I follow